Punya teman kerja atau rekan yang suka menjilat atasan? Tonton ini sampai selesai. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack ya. Nah teman-teman, pernah ada seseorang bertanya kepada saya gitu, Mas, kenapa sih kok banyak teman kantor saya gitu ya yang suka menjilat atasan gitu. Jadi teman saya dia adalah seorang profesional ya di perusahaan besar gitu, perusahaan besar di Indonesia. Dia bertanya seperti itu. Terus ketika saya gali menjilatnya itu seperti apa gitu ya, dia bilang bahwa oh iya katakanlah si B gitu. Si B ini dia sama atasannya itu suka banget kayak ngelayani gitu, ngelayani bosnya gitu. Maksudnya melayani itu, melayani maksudnya gimana gitu. Ternyata melayani itu maksudnya kayak buatin kopi, terus kayak membukakan pintu mobil, terus kayak apalagi merapikan meja kerja dan sebagainya. Ketika saya gali lebih dalam, hal-hal yang dilakukan si B terhadap atasannya ini ya sekedar itu gitu. Istilahnya kayak ya itu tadi melayani, servis ya, servis dengan bukan yang servis negatif ya, bukan yang itu gitu ya, tapi ini melayani gitu. Ketika butuh benda apa gitu dia sigap banget nyariin gitu ya dengan cepat. Kayak ketika pengen makanan apa dia dengan sangat cepat gitu ya, kayak langsung mesenin GoFood dan sebagainya. Nah, terus saya tanya, terus kira-kira kalau secara skill kerja gitu, kemampuanmu dibandingkan si B ini seperti apa? Ya jelas lebih bagusan saya lah mas gitu. Si B ini cuma ya biasa aja, ya nggak jelek sih tapi biasa aja. Ketika dia bilang seperti itu, oke, sudah selesai. Lalu dia minta pendapat saya bilang begini, Mas gitu kan dia cowok ya kan, saya manggilnya Mas juga gitu. Mas, ketika mau ngutangin orang gitu ya, ada orang yang ingin berutang kepadamu, kamu lebih prefer mana, lebih pilih mana, ngutangin keluargamu atau ngutangin tetanggamu? Ya keluarga dong mas. Oke, sekarang kalau pilih mana, kamu lebih milih ngutangin tetanggamu atau ngutangin orang yang nggak kamu kenal? Ya pilih ngutangin tetangga lah mas. Kenapa? Lalu dia jawab, ya karena saya sudah kenal, saya sudah merasa lebih dekat dan merasa lebih bisa dipercaya. Ketika dia menjawab itu saya cuma gini, itu jawabannya ya. Jadi sebenarnya ini bukan menjilat ya. Jadi apa yang dilakukan si B itu sebenarnya nggak menjilat atasan gitu ya. Selama memang batasnya wajar gitu, nggak yang sampai menjilat dalam artian negatif gitu ya. Ketika bos melakukan hal salah tetap dipuji, nah itu kan nggak sebaiknya seperti itu ya. Nah ini saya bilang itu bukan menjilat sebenarnya, dia sedang membangun koneksi, membangun hubungan. Artinya apa? Orang mau membantu orang yang mereka lebih kenal dekat gitu ya. Nah sama si B ini dia udah tahu rumus itu, maka dari itu dia mendekati bosnya gitu, mendekati atasannya. Entah itu tujuannya untuk naik karir, naik promosi, atau untuk lebih dekat, atau untuk mengcopy paste mindsetnya supaya dia bisa menjadi orang sesukses atasannya tersebut dan sebagainya. Menurut saya itu hal yang bagus gitu dilakukan orang gitu. Yang sering kali orang bilang itu adalah menjilat atasan, itu sebenarnya bukan menjilat, itu adalah seni ilmu komunikasi guys. Ya itu komunikasi itu gitu ya. Jadi kalau saya pelajari di NLP ya, Neuro Linguistic Programming, itu di sana mengatakan bahwa orang akan cenderung mau membantu orang yang merasa bisa dipercaya, merasa nyaman, merasa disukai. Jadi ya apa yang dilakukan yang B ini wajar gitu, bukan wajar ya, bagus. Dia sudah tahu ilmunya, maka dia mendekati ya, membangun koneksi antar dia dan atasannya supaya nanti kalau ada apapun, misal dapat bonus gitu, komisi gitu, dapat komisi, ya bisa jadi si B ini akan mendapatkan komisi yang paling gede dibanding teman-teman yang lain karena si B itu sudah paling dekat hubungannya gitu kan, walaupun mungkin skillnya nggak seberapa ya, tapi memang dunia seperti itu teman-teman ya, dunia itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman katakan nggak adil, ya itu benar. Tapi kalau saya katakan adil itu juga benar, karena memang ya itulah yang terjadi. Kita akan lebih cenderung mau membantu orang-orang yang kita sukai, ya, yang bisa kita percaya. Jadi skill aja nggak cukup sih, ya. Skill aja nggak cukup teman-teman. Harus punya kemampuan komunikasi atau kemampuan people gitu ya, kemampuan memahami manusia. Jadi menurut saya si B tadi dalam kasus tadi, dia memahami pola pikir otak manusia, cara kerja otak manusia itu dia paham, maka dari itu dia melakukan hal tersebut. Nah nanti ada next level lagi nih ya, ada namanya 5 bahasa kasih gitu ya. Nah bisa jadi bahasa kasihnya si bos ini atau si atasan tadi adalah act of service gitu, suka dilayani, makanya si B tadi tahu dan dia melayani
bosnya gitu, karena bahasa kasihnya bosnya itu act of service. Nah, nanti akan kita bahas di video lainnya. Tapi pada intinya teman-teman, belum tentu kok ya jadi orang-orang teman-teman kantor kita atau teman-teman ini ya, kalau teman-teman sebagai pebisnis mungkin punya kompetitor gitu ya, yang punya hubungan lebih dekat dengan calon klien, misal kita berpikir bahwa oh dia ini penjilat nih, suka menjilat klien dan sebagainya. Nah, ambil sisi positifnya ya tadi, dimana bahwa yang dilakukan si penjilat tadi dalam tanda kutip adalah sedang membangun hubungan baik. Jadi itulah yang harus kita tiru. Kita jangan mau kalah membangun hubungan baik dengan orang yang kita tuju gitu ya. Tentunya jangan sampai melanggar aturan negara ya, undang-undang dan aturan agama. Itu aja sih cukup. Jadi teman-teman, ketika kita melihat orang seperti si B tadi, janganlah iri dengki gitu ya, janganlah sebel, karena hal yang dia lakukan adalah hal yang sebenarnya cukup cerdik ya, dan kita bisa tiru gitu. Nah, sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.